Ketika hujan turun, bukan lagi sebagai penyubur, melainkan ancaman baru yang dapat membahayakan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zalfa Khairunisa dari Prodi Ilmu Lingkungan Fakultas Teknik dan Sains dengan nomor NPM 2511 0606 0001. Saya di sini akan menanggapi berita terkait hujan mikroplastik di Jakarta. Indonesia saat ini sedang menghadapi krisis mikroplastik yang sangat signifikan. Pencemaran mikroplastik kini tidak hanya terjadi di laut dan tanah Indonesia, melainkan sudah sampai pada atmosfer. Badan Riset Nasional telah melakukan penelitian sejak tahun 2022 terkait hujan mikroplastik ini, dan hasilnya telah dipublikasi kepada masyarakat luas pada tanggal 17 Oktober 2025, di mana hasilnya menyebutkan bahwa hujan di langit Jakarta sudah teridentifikasi adanya mikroplastik yang membahayakan bagi lingkungan juga kesehatan makhluk hidup di dalamnya. Berdasarkan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia menempati posisi kedua setelah Cina dalam penyumbang sampah plastik terbanyak di dunia. Menurut data dari Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (SIPSN) pada tahun 2024 mencatat bahwa timbunan sampah nasional mencapai 31,9 juta ton, dan yang berhasil ditangani dengan layak baru sekitar 63,3% atau 20,5 juta ton. Sementara yang lainnya masih belum tertangani dengan layak dan menjadikan laut sebagai rumah mereka. Menurut hasil penelitian dari Badan Riset Nasional menunjukkan bahwa ada sekitar 15 partikel mikroplastik yang turun bersamaan dengan hujan di Jakarta. Dengan dominan partikel plastik yaitu dari serat sintetis yang berbahan polyester atau nilon, di mana kedua bahan ini terdapat dari limbah rumah tangga ataupun bahan-bahan ban kendaraan. Dalam penelitiannya, BRIN juga menunjukkan bahwa hujan mikroplastik mengandung bahan aditif kimia yang berbahaya seperti ftalat dan BPA, di mana kedua bahan tersebut merupakan bahan beracun dalam plastik yang dapat mengganggu kesehatan hormon manusia dan khususnya ibu hamil. Fenomena hujan mikroplastik ini menjadi krisis lingkungan yang sangat serius di Indonesia, karena biasanya polusi plastik hanya tampak di permukaan, namun kini sudah menyebar melalui hujan dan udara yang biasa kita hirup. Namun efeknya tidak main-main dan sangat berbahaya bagi lingkungan maupun kesehatan manusia dan makhluk hidup di dalamnya. Penanggulangan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya hujan mikroplastik lagi di Jakarta ataupun daerah-daerah Indonesia lainnya, yaitu dengan memilah ataupun mengolah sampah dengan baik, yaitu dengan mengurangi plastik sekali pakai atau menegaskan untuk membiasakan kepada seluruh masyarakat Indonesia membawa tumbler atau tempat bekal makanan kemana-mana supaya tidak ada lagi sampah plastik makanan atau sampah yang sulit terurai lainnya yang biasa masyarakat gunakan. Lalu menindaklanjuti lebih serius plastik-plastik yang ada di lautan. Hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengungkap air hujan di Jakarta mengandung partikel mikroplastik berbahaya. Peneliti BRIN menyebut munculnya mikroplastik ini salah satunya dipicu sampah di tempat pembuangan akhir yang dibiarkan terbuka dan tidak diolah. Pembuangan akhir sampah. Kenapa menjadi sumber mikroplastik yang ada di udara dan yang ada di air? Karena memang itu kan sampah itu kan sebagian besar TPA yang ada di Indonesia dan kemudian yang ada di sekitar Jabodetabek sebagian besar itu masih open dumping atau datang kemudian dibawa truk kemudian ditumpahkan begitu saja. Memang sudah ada, sedangkan sampah-sampah plastik yang lain itu dibiarkan terkena panas, terkena cahaya matahari, terkena gesekan angin, dan itu bisa menjadi sumber mikroplastik yang baru. Jadi memang salah satu hasil riset yang telah kami publikasikan itu mikroplastik dari wilayah tempat pembuangan air sampah itu bisa meningkatkan mikroplastik 3-9 kali lipat lebih tinggi. Partikel mikroplastik yang muncul di hujan Jakarta tidak hanya berasal dari Jakarta, tapi dari wilayah Jabodetabek. Temuan ini membuat sejumlah warga Jakarta khawatir akan terganggu kesehatannya. Itu memang bahaya kan dari plastik, kan senyawa kimianya itu bisa terserap ke kulit kalau kita. Iya.
Saya agak meresahkan ya. Soalnya kan dalam air hujan itu ada kandungan plastik-plastik yang tidak kasat oleh mata kita gitu. Jadi kita rentan menghirup plastik itu, atau mungkin ke minum sama kita nggak sengaja dari air hujan. Baru tahu mikroplastik juga baru-baru hari ini. Baru ini aja. Ya, Oh. harusnya ada tindak lanjut dari pemerintahnya kayak gimana mengenai pengelolaan sampah plastik kayak gitu sih harus. Temuan kandungan mikroplastik dalam air hujan di Jakarta ditanggapi serius oleh Pemprov Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan telah memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan penelitian sebagai dasar mengambil kebijakan. Untuk hal yang berkaitan dengan hujan yang mengandung plastik yang ditemukan oleh BRIN, kami sudah melakukan pendalaman. Nanti secara khusus Kepala Dinas Lingkungan Hidup saya akan minta untuk menyampaikan ke publik, karena mereka juga melakukan penelitian. Dalam waktu dekat ini pasti akan saya minta untuk menyampaikan. Temuan mikroplastik ini sebenarnya merupakan hasil penelitian yang dilakukan sejak 2022. Ditemukan di setiap meter persegi air hujan terdapat 15 partikel mikroplastik. Tim Liputan CNN Indonesia. Penanggulangan ini dapat dilakukan apabila seluruh instansi dari mulai pemerintah, masyarakat seluruhnya dapat menumbuhkan kesadaran betapa pentingnya untuk mengolah sampah dengan bijak supaya tidak lagi menimbulkan permasalahan-permasalahan lingkungan yang baru. Sekian tanggapan video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.